Kemudian lebih dari itu juga mengucapkan terima kasih yang kepada Departemen Biologi Universitas Negeri Padang yang telah membersamai kita di lingkungan pendidikan madrasah Provinsi Sumatera Barat. Saya yakin kolaborasi dan inovasi ini merupakan suatu catatan tersendiri bagi Pak Kabit. Dan insya Allah kami dari KKM Provinsi Sumatera Barat akan siap memberikan support kepada Bapak dan Ibu, kepada kita semua. Maka dari itu merupakan suatu rahmat yang sangat luar biasa menurut kami. Mudah-mudahan kebersamaan ini dapat kita tingkatkan dan dapat kita perluas untuk beberapa mata pelajaran lain. Banyak hal yang bisa kita bersamai, banyak hal yang harus kita bersama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan ini. Benar apa yang telah disampaikan oleh Ketua MGMP Biologi tadi, miris kita dengan kondisi eh, KSM dari Sumatera Barat. Mirisnya itu bukan kita mengatakan nanda-nanda kita dari Sumatera Barat tidak ada yang memperoleh juara untuk kegiatan KSM, tapi rasanya kita belum cukup sampai di kondisi yang kita peroleh pada tahun 2024. Apalagi saya dari Mandua, Pesisir Selatan, saya sering sampaikan. Tadi saya lihat ada rekan-rekan dari Mandua, Pesisir Selatan yang bergabung. Sudah banyak hal, banyak cara yang telah saya lakukan dalam rangka bagaimana untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas siswa kita untuk menuju KSM ini. Kerjasama dengan Mandua Malang sudah saya coba, namun belum membuahkan hasil. Beberapa saran dari Pak Kabit, karena soal-soal KSM itu memang betul-betul soal terintegrasi, inilah merupakan saran dari Pak Kabit. Terima kasih banyak kepada Forum Biologi dan SKI yang telah menindaklanjuti apa yang telah disampaikan Kanwil Provinsi Sumatera Barat melalui Pak Kabit Penmat kepada kita semua. Sudah diawali langkah pertamanya oleh Forum MGMP Biologi dan SKI. Saya yakin ketika ini merupakan suatu langkah awal dan kontinu untuk melakukan berbagai kegiatan ke depannya, saya yakin ini merupakan suatu modal utama bagi kita untuk mensukseskan KSM di Sumatera Barat. Kepada Pak Dodi dan Ibu Herawati, tadi saya coba-coba lihat berapa jumlah peserta kita yang sudah bergabung dalam virtual Zoom ini. Saya lihat dalam partisipasinya baru di angka 37. Tentunya kami berharap melalui forum Pak Dodi bersama Ibu Era, bersama pengurus yang lain, bagaimana trik dan cara kita untuk dapat menggait seluruh rekan-rekan kita, guru mata pelajaran biologi dan guru mata pelajaran SKI di tingkat MA se-Sumatera Barat, kiranya aktif dalam kegiatan. Kami dari KKMA Provinsi Sumatera Barat siap mensupport dan untuk pertemuan berikutnya, ketika kegiatan ini akan kita laksanakan, kita koordinasikan aja Pak Dodi, supaya saya juga bisa seizin Pak Kabit, supaya saya juga bisa mensupport kepala madrasahnya untuk mengingatkan kembali rekan-rekan guru mata pelajaran biologi dan rekan-rekan guru mata pelajaran SKI terlibat langsung untuk kegiatan ini. Karena ini menurut saya suatu kegiatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu perlu kita berikan suatu motivasi kepada seluruh rekan kita, baik untuk mata pelajaran SKI dan biologi, ikut bergabung dalam kegiatan ini. Tentunya kita berharap kegiatan kita ini bukan merupakan suatu kegiatan yang pertama dan terakhir, tapi kita berharap ada suatu tindak lanjut kontinu dari kegiatan ini, karena saya yakin semangat dari Bapak dan Ibu, rekan-rekan kami, guru hebat kami semua, dari mata pelajaran biologi dan SKI, luar biasa. Kalau saya lihat dari luar biasa, masih terpasang impus, Ibu Ketuanya masih masih siap dan memberikan motivasi bagi kita semua. Kepada Pak Dodi dan Ibu Era, sekali lagi terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua pengurus MGMP. Terima kasih banyak, terutama untuk Departemen eh, Departemen apa ya? Departemen Biologi atau Departemen Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Ilmu Pendidikan dan IPA Universitas Negeri Padang yang telah bersedia untuk memfasilitasi kita semua dalam kegiatan ini. Kiranya untuk kegiatan ke depan,
Mari kita diskusikan Pak Dodi dan Ibu Era supaya seluruh rekan-rekan kita bisa bergabung dalam kegiatan ini. Saya lihat tadi dari pesisir selatan ini Pak Chandra, berapa orang Pak Chandra dari PSL? Yang saya lihat namanya cuma 2 orang. Ya tadi saya langsung buka-buka ini siapa dari PSL siapa. Kita berarti beranggapan positif aja. Mungkin teman-teman kita itu karena perdana belum banyak yang termotivasi, tapi ke depannya kita pikirkan bersama. Saya izin ke Pak Kabit, nanti saya akan coba sampaikan kepada rekan-rekan kepala madrasah untuk mengingatkan dan kapan perlu mewajibkan, ya kapan perlu mewajibkan seluruh rekan kita guru biologi dan SK itu bisa bergabung dalam kegiatan ini. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Kiranya nanti Pak Kabit bisa memberikan pencerahan kepada kita semua karena ini kegiatan perdana. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Asdi atas arahan yang telah beliau berikan. Untuk selanjutnya kita dengarkan arahan dari arahan sekaligus pembuka acara kita secara resmi oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Bapak Henry Panidias SAGMA. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak-bapak dosen dari Universitas Negeri Padang, terutama dari Departemen Biologi, Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ada Pak Ardi yang paling saya kenal Pak Ardi. Kemudian ada Pak Rijal Satria, kemudian ada siapa lagi ada yang ada Ibu Munyatul Fadil. Kemudian yang kami hormati Ketua KKMA Provinsi Sumatera Barat Pak Dr. Ahmad Asdi. Sedang hangat-hangatnya Pak, baru baru 4 hari doktor. Yang kami hormati Ketua NBMP Biologi maupun SKI, serta Bapak Ibu Guru Biologi Madrasah Aliyah se-Provinsi Sumatera Barat. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita bisa bertemu semuanya di alam gaib. Walaupun alam gaib, tapi bisa melihat wajahnya. Salawat dan salam kita mohonkan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kami mewakili Pak Kanwil, karena sebenarnya kami baru kembali dari apa? Yang Pak Kanwil tadi ada kunjungan dari DPR RI Komisi 8. Nah, kemudian Pak Kanwil mewakilkan kepada kami bertemu dengan Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ardi dan Bapak Ibu dari dosen UNP yang tergabung dalam Departemen Biologi yang sejak awal begitu uh, tulus membersamai kita untuk sains dan biologi ini. Nah, semoga ini berlanjut terus bisa uh, meretas hal-hal baru, terutama bagi guru-guru biologi di MA. Bapak Ibu kami hormati, sebenarnya integrasi itu adalah tujuan yang paling hakiki dari standar kompetensi lulusan madrasah itu. Kami sebut standar hakiki adalah jangan sampai siswa madrasah itu dia menguasai PAI tetapi dan kemudian menguasai sains tetapi tidak mampu mengintegrasi. Maka proses integrasi adalah proses penggabungan atau penyatuan berbagai komponen menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebenarnya pada awal abad ke-10, sebenarnya Islam itu telah memiliki kejayaan ketika Cordoba itu di masa Bani Khalifah Umayyah. Kemudian abad ke-16 kembali berjaya, abad 11 kembali menurun. Ketika di abad ke-11 itu, ketika Barat berkembang
ilmu pengetahuan Barat berkembang dari literasi dan tradisi Islam, orang menganggap bahwa sains adalah ensih sains. Sains itu adalah bebas nilai. Jadi ketika seorang belajar sains itu tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai agama. Nah, baru mulai pada abad ke-16, penterjemah-penterjemah dari timur kembali mengolah buku-buku yang ada di barat. Maka lahirlah tokoh-tokoh seperti Ismail Raji Al-Faruqi. Kemudian kalau di itu ada asalnya adalah Pakistan. Nah, integrasi sains itu kalau kita melihat ke dalam mata pelajaran, kalau Bapak Ibu pengen menjadi guru yang mampu mengajar eh, dengan pendekatan yang apa namanya, guru yang mampu mengajar dengan berbasis diferensiasi dan literasi, Bapak Ibu mesti spesialis di biologi dan generalis di PAI. Kalau Bapak Ibu hanya spesialis di biologi dan tidak generalis di PAI, Bapak Ibu tidak akan bisa berdiferensiasi. Nah, maka oleh sebab itu, hal yang janggal bila dia ada di madrasah aliyah, siswanya, dia memandang biologi adalah murni sains, artinya bebas nilai. Nah, maka oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita ambil contoh seperti ini. Ketika Islam berbicara tentang eh, embrio terjadinya manusia, umpamanya dalam surat Ad-Dahri ayat 1. Hal ta'alal insani haynu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfah amsaj. Manusia itu diciptakan dari air yang bercampur. Amsaj bercampur. Kemudian faja'alnahu sami'an basir. Faja'alnahu sami'an basir. Kemudian dijadikannya pendengaran dan penglihatan. Ada jarak fa gitu. Setelah diciptakan faja'alna sami'an basir. Nah, kalau dalam biologi merumuskan yang mendengar itu adalah telinga. Nah, maka ketika seseorang wafat dia masih telinga, kenapa tidak mendengar? Kalau yang melihat itu adalah mata, ketika seorang mati mata masih ada. Kenapa mata tidak bisa melihat? Ternyata melihat alatnya adalah mata, yang melihat bukan mata itu. Biologi tidak bisa menyelesaikan ini, hanya berhenti sampai di situ. Yang bisa menyelesaikan dari nilai-nilai Islam Al-Quran, Ad-Dahri ayat 1. Bagaimana Islam menyelesaikan? Ternyata yang sifat mendengar itu ada pada sifat ruh gitu, yang diberikan kepada manusia. Maka walaupun orang bertelinga tapi ruhnya tidak ada, dia bisa mendengar. Nah, bila Bapak Ibu guru mapel geologi berhenti di situ, tidak mencoba mengintegrasikan dengan Islam, maka anak-anak itu akan bebas nilai dengan itu. Nah, ketika Bapak Ibu coba umpamanya ketika kita bergerak tangan pasti karena ada asal, pasti karena urat darah. Oke, kita lanjut ke atas, seperti ada jantung. Sebenarnya jantung itu adalah otot yang polos yang sebenarnya secara umum dia bergerak sendiri. Walaupun ada situ sel yang menyifat mendorong. Nah, pertanyaan siapa yang menggerakkan jantung? Siapa yang menggerakkan? Bisakah biologi memecahkan? Kemudian ada sel dorong. Siapa yang menggerakkan sel? Apa hubungannya dengan saraf pusat dan saraf tepi? Itu yang bisa melihatnya nilai-nilai Islam. Nah, maka oleh sebab itu, ketika kita mencoba mengintegrasikan sesuatu, pertanyaan berikut adalah integrasi itu apa sih? Apakah cocok logi gitu? Ilmu cocok logi, Pak. Oh, kalau ini sainsnya cocok ayatnya seperti ini. Nah, kami terus terang, Bapak Ibu. Di beberapa forum di nasional kami sering sampaikan, ketika ada kompetensi sains madrasah, mesti ada formulasi integrasi. Jangan hanya segera cocok-cocok. Gitu. Maka seperti yang ditemukan oleh Pak Adi itu, ada soal integrasi saya itu yang dipaksakan gitu. Seperti namanya ada soal matematik, yang jawabannya sama dengan urut Asmaul Husna, umpamanya Al-Latif. Nah, itu kan cocok logi.
Dari mana asalnya integrasi seperti itu? Nah, kalau umpamanya kita melihat umpamanya sebagai perbandingan, kami ada sebuah konsep yang disampaikan, dikemukakan oleh disebut tadi ada Ismail Raji Al-Faruqi. Dia penulis aktif dari Pakistan. Dia yang pertama mencoba menulis bagaimana integrasi ilmu itu. Bagi dia integrasi ilmu pertama sifatnya similiarisasi. Similiarisasi itu adalah menyamakan antara konsep sains dengan agama. Ada kesamaan. Kemudian ada paralelisasi. Paralel itu adalah adanya kesesuaian antara konsep Al-Quran dengan ilmu. Atau ada lagi namanya komplementasi. Itu adalah saling mengisi dan memperkuat satu sama lain. Atau dia bersifat komparasi. Komparasi itu adalah membandingkan konsep sains dengan agama terkait satu gejala konsep agama dan sains pada suatu gejala yang sama. Atau dia bisa bersifat eh, induktifikasi gitu. Induktifikasi itu adalah dari teori ilmiah kemudian dengan data empiris dilanjutkan dengan teori abstrak empiris gitu dan disesuaikan dengan Al-Quran. Dan yang terakhir itu adalah verifikasi. Apapun temuan dalam sains, kita mencoba memverifikasi kepada ayat. Ini ayatnya, eh, esensi ayatnya bercerita tentang apa. Nah, minimal ada 6 pola kemungkinan integrasi sains. Nah, keenam pola ini tidak terlihat di dalam pembelajaran integrasi sains yang ada di madrasah. Mudah-mudahan nanti buku yang akan kami tulis ini nanti bisa jadi, Pak Anu. Kalau ini jadi, kami akan mencoba membuat kurikulum integrasi sains pada madrasah aliyah. Nah, jadi eh, terlepas dari itu semua Bapak Ibu yang hadir hari ini, eh, kami berharap nanti, karena Al-Quran bukan kitab sains, Al-Quran bukan kitab sains, tetapi ada bagian-bagian tema-tema atau mainstream dari biologi itu yang tidak bisa lepas dari Al-Quran. Nah, maka dalam konteks itulah Bapak Ibu sekarang berkumpul bersama hal-hal tema apakah yang bisa kita cari kaitkan dalam bentuk 6 pola tadi dalam integrasi. Minimal kita mencoba mencocokkan dengan ayat berdasarkan tafsir yang mutaakhir. Nah, maka kami menyambut baik apa yang dilakukan Bapak Ibu semua. Ini baru pertama kali ini saya melihat belum ada MGMP di Sabang sampai Aceh sampai Papua, belum ada ini Pak Dodi. Nah, seperti ini. Iya, Pak. Nah, kalau bisa nanti ada kurikulum integrasi antara biologi dengan Islam. Kita buat tema-temanya, ada CP-nya, ada TP-nya, ada ATP-nya. Nah, itu bisa menjadi panduan bagi guru dalam memberikan pelajaran dengan pola minimal 6 pola integrasi yang kami tawarkan tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang hadir hari ini, sebenarnya tindak lanjut dari ini, ketika Bapak Ibu menggali nilai-nilai esensi dari ilmu biologi, mestinya Bapak Ibu setelah ini memiliki kelompok halakah ilmiah atau kelompok-kelompok ilmiah yang di situ ada guru tafsir, ada guru hadis. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan tema-tema sentral dalam biologi, Bapak Ibu bisa merujuk kepada tafsir, merujuk kepada hadis. Nah, di situ guru Al-Quran hadis akan memperkaya khasanah keilmuannya perspektif biologi. Guru biologi akan memperkaya khasanah keilmuannya perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi ketika Bapak Ibu bertemu dan berkumpul seperti ini, mungkin Bapak Ibu kalau tidak ada yang dari basicnya Al-Quran atau tafsir, kalau tidak ada basic dari sini yang dari hadis, minimal Bapak Ibu tentu memiliki tema-tema yang menjadi CP di dalam pembelajaran biologi pada masa aliyah. Nah, berarti PR setelah ini adalah kita bertemu berdiskusi ilmiah dengan guru Al-Quran hadis dan guru tafsir. Nah, kemudian selama pola ini tidak ada, ya bisa tidak menjadi masalah. Tidak ada yang menang KSM, tidak salah. Yang penting usaha maksimal. Karena pola di KSM kami belum jelas, Pak. Pola integrasinya semeraut. Mohon maaf. Integrasi apa yang dipakai lebih banyak cocok-cocok ayat, ya kan?
Nah, maka minimal dari sini lahirlah nanti pola-pola itu sehingga bisa jadi pedoman oleh semua guru biologi di Sumatera Barat. Kami sudah punya rencana dan sudah ada sponsor ini. Bukan hanya biologi, tapi juga ada nanti ada fisika, ada matematik yang kita coba integrasi dengan nilai-nilai Islam. Uh, Nanti kami akan pilih dari Bapak dan Ibu semua, mungkin mewakili dari mapel tertentu 5 atau 10 orang, dari fisika 5 atau 10 orang, matematik, juga ada Quran hadis dan tafsir. Nanti kita akan coba rumuskan bagaimana kurikulum integrasi sains antara Islam dan sains pada madrasah aliyah. Nah, jadi kami menyambut baik apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini. Eh, Ini adalah untuk sebenarnya kalau kita hanya mencoba mengajarkan mata pelajaran itu secara parsial, tetapi tidak mencoba mempertemukan antara kutub sains dengan Islam, cenderung anak-anak itu hanya bersifat hafalan. Dia hanya sekedar mengingat dan menghafal. Tetapi ketika kutub sains dan Islam itu dipertemukan, itu akan melembaga ke dalam dirinya dan tidak bisa dipisahkan. Nah, maka anak-anak yang menemukan keislaman yang sejati ketika memperoleh dari integrasi sains dan Islam, itu Islamnya lebih hebat, lebih dahsyat daripada anak-anak yang menemukan keislaman hanya mempelajari satu disiplin keilmuan. Nah, jadi upaya yang Bapak Ibu lakukan ini sangat luar biasa, tentu saja atas panduan dari Bapak Ibu dosen dari UNP. Nah, barangkali itu Bapak Ibu, kita bersyukur tidak banyaklah dosen yang mau bermurah hati bermalam-malam membersamai kita seperti hari ini. Ini kita patut berdoa semoga apa yang beliau lakukan ini menjadi amal soleh, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya berlipat ganda. Itu doa kami itu. Nah, maka oleh sebab itu bagi kawan-kawan yang belum hadir, ini baru 40, menjadi rugi ini kalau tidak bisa hadir. Karena ada kepuasan-kepuasan lain setelah ini. Barangkali itu Pak Dodi, Pak Ardi dari kami mewakili Pak Kanwil. Semoga apa yang kita hasilkan hari ini menjadi panduan dan acuan bagi semua guru biologi yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terutama di Madrasah Aliyah. Barangkali itu saja mewakili Bapak Kanwil. Mari kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf. Saya akan tetap mendengar sampai akhir sambil mengerjakan yang lain dan Oke, tanpa membuka Bapak. videonya. Siapa? Bagi itu saja. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bapak Kabid Penmat, Bapak Henry Panidias. Untuk selanjutnya kita mintakan arahan dan sambutan dari Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang oleh Ketua Program Studi Biologi FMIPA UNP kepada Ibu Dr. Dwi Hilda Putri SSI disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sekali lagi buat Bapak Ibu semua yang terhormat, Kabid Penmet Depak Bapak Henry, mohon maaf jika ada salah sebut nama dan gelar Bapak. Yang terhormat Bapak KKMA Sumbar, yang terhormat Bapak Ibu Ketua MGMP Biologi dan eh, apa tuh? SKI, Bu. SKI. SKI. eh, Salam kenal Bapak Ibu semua. Eh, Terima kasih untuk undangan yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi ke kita. Sebenarnya diskusi ini sudah direncanakan beberapa kali ya. Mungkin baru hari ini kita bisa realisasikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya mewakili teman-teman dari Departemen Biologi. Hari ini kami datang full tim ya. Ada Ibu Ketua Program Studi S1 Pendidikan Biologi. Mohon Ibu bersuara, Ibu Dr. Muhyatul Fadilah.
Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Salam kenal. Ini Lambaikan Iya, Bu. tangannya, coba. ini pakai foto Ah, palsu. I know that, karena Masya ini rame Allah. sekali. Iya. Baik. Kemudian di sini juga ada Ibu Ketua Program Studi S2 Pendidikan Biologi. Mungkin sekalian promosi ya Bu Fitri, Ibu Dr. Fitri Arsi. Coba lambaikan tangan Ibu. Ambilkan Assalamualaikum, tangan Ibu. menyerah nanti Bu. Menyerah. Waalaikumsalam. Selamat eh, bertemu Bapak Ibu semua ya pada malam ini. Oke, di sini juga ada senior kami yang tentu sudah tidak asing lagi dengan Bapak Ibu di MA ya. Bapak Profesor Dr. Ardi, Insya Allah. Amin. Amin, Insya Mohon Allah. doanya Bapak Ibu dan semangatnya. Makanya Pak Kabit jangan banyak-banyak kali kasih Pak Adi ini proyek nih. Malas dia mencapai profesornya. Oke. Iya, iya. Baik, di sini juga ada salah satu kepala laboratorium karena di salah satu rondonya bicara tentang lingkungan ya. Ada Bapak Rija Satria PhD. Masih ada? Masih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. saya yakin salah satu Bapak Ibu di sini gurunya Rijal waktu di Man Payakumbuh ya. Rijal ya, sorry maaf. Kemudian di sini juga ada pakar lingkungan kami yang sangat idealisme, Bapak Reki Kariman PhD. Dibuka mikrofonnya Pak, dibuka. Jangan grogi gitu. Belum tadi ya. Sorry, maaf, maaf, maaf. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, Oke. malam, Pak. Hmm. Nah, kemudian di sini juga ada Ibu Dr. Filza Yulina, tenaga muda kami yang kami. Masih mikrofonnya masih mute, Oh ya, Filza. selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke. Hmm. Jadi Malam Ibu. Bapak Kabit, Bapak Ibu, Ketua GMP, ini bukti keseriusan kami di Departemen Biologi untuk berkolaborasi. Mungkin kalau ada yang belum ada, Fitri, ada yang belum tersapa kah? Diperkenalkan? Cukup? Sudah Uni, sudah Oh, cukup. baik, jadi eh, pada dasarnya kami di kampus sangat terbuka untuk apapun kolaborasi kita sudah melakukan selama ini, baik itu lewat Pak Ardi khususnya dalam pembinaan Olimpiade ya, maupun beberapa di antara kami, salah satu khususnya dengan MGMP Biologi, kita pernah melakukan beberapa kolaborasi baik terprogram maupun tidak, dan kerjasama kita khususnya dengan MGMP Biologi itu memang sudah terjalin cukup baik ini, sangat baik lah. Terakhir kami melakukan diseminasi hasil penelitian ke Manpiro itu yang di Batu Man, Sangkar tempat Ibu man Salma. satu Padang Panjang. No, no, no. Oh, yang di ini, yang Mas satu Padang Panjang untuk pengabdian ya Pak ya, yang Ya. ini Man yang 4 tanah datar Bu Dewi. Man 4 ada tanah ada datar. ada besti aku ternyata di situ Ibu Salma. Ada mas satu Man 4, panjang Man itu 4. yang ini ya, iya yang Dan di Kota Baru. ya yang pembinaan Man karakter 1. itu ya, yang kerja sama-sama Brimob ya Pak Adi. Mang dua. Oh itu Madura. Ya, Mantap. pokoknya begitulah Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga pernah diseminasi hasil penelitian itu menyerahkan bibit tanam pisang yang sudah distimulasi oleh peneliti kami. Waktu itu ada sekitar 15-20 bibit pisang. Saya nggak tahu ini masih ada nggak bibit pisangnya Bu Salma atau sudah sampai ke Ada, rumah-rumah? udah apa alhamdulillah hidupnya bagus Bu Dewi. Oh, mantap, sayang kita Hmm. kamu sama ini. Terbaik lah Iya. pokoknya, Besti. Nah, jadi itu kemudian ada kolaborasi yang mungkin hari ini dan sekali lagi Pak Kabit, Pak Dodi, dan Bapak Ibu semua, ini tuh momen yang tepat untuk berkolaborasi karena hari ini kami mendapatkan informasi bahwa ada perpanjangan untuk summit proposal kerjasama. So, Bu Ii, Pak Ardi, Bu Fitri, ini kita masih bisa menambahkan satu dua proposal dari pertemuan ini untuk diajukan ke UNP kerjasama dengan MGMP gitu. Jadi momennya sangat pas sekali. Harusnya besok terakhir, tapi akhirnya ada perpanjangan. So ini ada momen yang tepat gitu untuk berkolaborasi. Termasuk untuk rencana kita dalam mengembangkan bahan ajar yang terintegrasi
yang dulu sudah sempat juga kita bicarakan di Depak ya, sama-sama dengan pimpinan Depak waktu itu ya, Pak Dodi ya. Mungkin kita bisa mulai dan awalnya dulu sebagai stimulus lewat beberapa chapter, beberapa topik. Kita berharap nanti akan menjadi program dari Kemenak untuk menjadikan ini kita kasih bukti dulu sama Pak Kabit bahwa kerjasama kita itu benefit dalam konteks manfaat untuk hal banyak. Semoga nanti ini bisa menjadi salah satu contoh untuk kemudian diperkuat menjadi program yang ada di Kemenak gitu. Mungkin itu bisa kita lakukan di samping melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Jadi sekali lagi kami dari Departemen Biologi sangat terbuka dan sangat mensupport apapun kebutuhan yang bisa kita kerjasamakan ke depannya. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Senang bisa berkomunikasi kembali dengan Bapak Ibu semua. Pengalaman kami bekerja sama dengan teman-teman di Depak itu sangat menyenangkan, sangat apa ya, kerjasamanya sangat baik. Jadi sekali lagi kita siap untuk kolaborasi berikut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi atas arahan, atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja masuk kepada acara inti kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu yakni terkait dengan diskusi kolaborasi kita antara dua forum MGMB, yakni MGB SKI dan MGB Biologi gitu. Jadi untuk membuka forum diskusi kolaborasi kita, mungkin kita harapkan kepada salah satu dari timnya Dwi untuk memberikan hantaran materi terlebih dahulu terkait dengan inti atau tujuan kita ke depannya gitu, Ibu. Terkait dengan kenapa kita akan mengintegrasikan antara biologi dengan ilmu agama, khususnya kepada ilmu sejarah kebudayaan Islam seperti itu. Mungkin kami serahkan kembali kepada Ibu Dr. Dwi Hilda. Subhanallah. Silakan, Bu. Oke, Pak Dodi, kenapa itu saya tidak dikasih jimat bahwa akan Eh, Oke, jadi mungkin Pak Ardi kali ya Pak, mari kita oper-oper bola aja ini. Jadi poinnya yang saya ingat waktu itu, ini Pak Dodi nih bikin acara nih, bikin ide kan. Nah, kenapa itu tidak? Jadi intinya dalam pembicaraan kita di Depak kemarin ada poin itu ya. Mungkin Pak Ardi, please help me, selamatkan aku. Silakan Pak Ardi. Jadi intinya Baik. gini, sebentar sebelum Pak Ardi. Jadi kita ingat ya dalam kurikulum dan bahan ajar di MAN yang menciri khaskannya dengan mungkin pelajar-pelajar dari sekolah umum, bagaimana mengintegrasikan materi-materi yang ada di pelajaran itu dengan nilai-nilai keislaman. Punten ya Pak Kabit, tadi Pak Kabit sudah jelaskan sebenarnya aku jadi malu ini. Nah, kemudian kita berpikir kenapa ini tidak disejalankan gitu. Jadi seperti yang Pak Kabit bilang, jangan ini ditarik dan dipaksakan, tapi benar-benar kita lakukan kajian. Misalnya, ketika kami orang genetik bicara tentang bagaimana sifat itu diwariskan, nah tentu bagaimana kita melihat ini memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam topik ini. Nah, mohon maaf saya hanya mampu menjelaskan sampai di situ. Silakan Pak Ardi, tunjukkan pesonamu. Ya Allah. Eh, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad SAW yang sama kita muliakan Bapak Kabit, Pak Henry yang selalu bersama kita. Kemudian Bapak Dodi sebagai Ketua MGMPMA ya biologi ya. Kemudian ada Ibu apa yang ke Pak Chandra Pramukti ya Bu dari Erawati, Pak. Bu Erawati ya dari yang SKI ya. Dari Manpat Agam ya. Saya pernah rasa bertemu sama Ibu Erawati tahun lalu nih. Kemudian Bapak Ibu yang berhadir, guru di Madrasah Aliyah Se Sumatera Barat.
Eh, ini pakarnya Bu Di itu begitulah ya. Kalau istilah Minang tuh marau jokain basah, itu sukar kita untuk ngelak. Tapi sebelum ke sana, mungkin pertemuan awal dulu Pak Dodi sama Pak Henry di kantor Kemenak ya. Eh, mungkin tolong ingatkan dikit dulu Pak Dodi tentang itu. Cuman sebenarnya ini ini maaf Bapak Ibu ya, saya background saya tuh menampilkan foto eh, di Pontianak waktu itu. Ya, jadi kita waktu itu di Palembang 2015, seluruh anggota kontingen itu mendapatkan medali, termasuk ada emas tiga, sebenarnya tiga ada dua itu. Kemudian dilanjutkan di Pontianak di KSM gitu. Nah, tapi memang ada apa grafik naik turun perolehan medali seperti yang kata Pak Dodi kemarin kita zong kemarin sempat zong ya. Ya, biasa-biasanya kita tuh paling minim-minimnya itu 5 atau 7 Ya. medali Kita emas, terbawa. emas yang zong cuma beli, selebihnya Ya, ada. emas yang zong. Emas yang zong. 2 tahun bukan emas zong. Ya, nah, emas zong. Biasanya kita yang emas itu di fisika, di ekonomi, di biologi, kemudian di biologi istilahnya perak. Ada berapa kali emas itu di. eh, nah, Bapak dan Ibu, maaf saya tidak menyebutkan semua nama Bapak dan Ibu, termasuk rekan-rekan dari Universitas Tinggi Padang. Eh, Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka sebenarnya seluruh mata pelajaran apapun yang ada di sekolah, apalagi di madrasah, itu harus mengantarkan peserta didik itu untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuan pendidikan nasional kita. Dan untuk mencapai iman dan takwa itu, maka itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama. Dan sumbernya itu adalah Islam. Oleh karena itulah maka seluruh mata pelajaran seharusnya itu bermuatan nilai-nilai Islam agar peserta didik itu bisa kita arahkan untuk menjadi orang-orang yang berpadu bagi dia itu iptek dan imtak. Nah, itu pada dasarnya. Eh, tetapi memang sejarah eh, pendidikan kita tidak terlepas dari masalah sekularisasi. Sehingga ada pemisahan ini ilmu umum dan ini ilmu agama. Nah, lucu rasanya orang ilmu agama belajar ilmu umum dan ilmu umum belajar ilmu agama. Dipisah sedemikian rupa. Eh, akar-akar keilmuan kita di dunia Islam itu dilepaskan daripada nilai-nilai yang mendasari Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah penyebab kemunduran kita mulai abad 15-16 itu. Eropa itu maju, mereka meninggalkan Alkitab, mereka meninggalkan Bible, ya. Mereka maju meninggalkan Alkitabnya, dan kita mundur karena meninggalkan kitab kita. Nah, pola mereka meninggal Alkitab itu kemudian diterapkan kepada kita di dunia Islam untuk meninggalkan kitab suci kita ketika berbicara tentang ilmu. Kemudian kita dihadapkan pada satu kesimpulan bahwa kalau berbicara tentang ilmu, terbentur pada satu masalah, maka kita ditanamkan dalam pikiran kita itu adalah hukum alam. Nah, padahal alam itu tidak pernah buat hukum. Hukum itu memang ada di alam, tapi bukan alam yang buat hukum. Yang buat hukum itu adalah pencipta alam. Nah, siapa yang mampu memformulasikan hukum itu? Ya ini orang-orang yang memikirkan tentang alam semesta itu. Dan disinilah perlunya aspek ulil albab yang disebut Al-Quran Ali Imran itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka selalu secara vertikal berhubungan dengan Allah dalam segala posisi dan mereka menggunakan akal pikirannya untuk menelaah apa-apa yang diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini, ya. Dan
itulah yang Al-Quran sebut ulil albab. Ada 16 kali diungkap oleh Allah tentang ulil albab itu. Dan kriterianya itu memang adalah orang yang mampu mensinkronkan aspek zikir dan aspek fikir. Nah, inilah yang agaknya terakhir di negeri kita dirajut dalam sekolah yang namanya madrasah. Saya mencoba melihat undang-undang itu, ternyata memang orientasinya itu adalah bagaimana melandasi peserta didik itu dengan nilai-nilai eh, Islam dalam proses pembelajarannya. Nah, Bapak dan Ibu, eh, saat menggeluti apa persoalan ini memang eh, bersama berkolaborasi dengan Kemenak itu semenjak 2014 melatih peserta KSM baik untuk tingkat MI, MTS, dan MA. Dan sejak 2015 diamanahi sejak Pak apa yang almarhum meninggal yang Pak Kandep Solo Selatan ya yang meninggal tahun lalu Kadepak Pak Basfir apa tadi? Pak Nah, Kasmir bukan Pak ya? Pak Kasmir ya Pak Kasmir. Nah, kemudian kita melihat semenjak 2015 itu dia mana yang untuk mengkoordinasi kegiatan pembinaan KSM. Nah, tapi memang ada fluktuasi. Nah, Bapak dan Ibu, eh, terus terang saya juga sekarang sedang mempersiapkan disertasi tentang ini. Ya, sedang mempersiapkan disertasi. Dan satu buku tentang reintegrasi Islam dan Sains dengan eh, model pembelajaran problem-based learning. Itu sudah 190 halaman tanpa belum masuk terjemahan Al-Quran dan beberapa referensi lain. Dan insya Allah itu mungkin saya nanti akan launching. Termasuk juga model-model reintegrasi Islam dan sains, bagaimana yang dikatakan oleh Pak Kabit kita tadi. Ya, ada cocokologi, ada ayatisasi, ada beberapa macam pola itu. Ya, dan itu bagian dari disertasi yang sedang saya persiapkan. Nah, eh, dan ini momen yang juga saya rasa sangat menarik untuk kita awali eh, untuk mengarah bagaimana kita bisa me- mengajak atau menelurkan ya kalau boleh dikatakan menelurkan menghasilkan para siswa-siswi kita yang mampu mengintegrasikan antara Islam dan sains itu tentu tidak terlepas juga berawal dari kita para para pendidik ya. Maka eh, berapa bulan yang lalu saya sempat ke kantor Kemenak itu Pak Henry lagi keluar saya temu sama Pak Afrizal eh, tahun ini rencana akan kami akan mengedarkan semacam kuesioner kepada Bapak dan Ibu untuk menganalisis eh, problematika Bapak Ibu dalam integrasi Islam dan sains pada pembelajaran biologi. Nah, ini mungkin agak banyak mungkin kuesioner nanti Ibu, 5 atau sampai 10 halaman. Dan untuk objektivitasnya nanti memang ini kami minta Bapak Ibu nanti mengisinya sebenar-benarnya benar gitu. Ya, sehingga ya hasil itu nanti saya akan juga bicarakan dengan Pak Afriza dan Penman pola apa nanti yang mungkin kita coba untuk bentuk ke depannya. Nah, luarannya nanti itu Bapak dan Ibu setelah kita coba problematika kita dalam reintegrasi Islam dan sains ini dalam pelajaran biologi eh, setelah kita dapat pemetaannya nanti, nah maka kebersamaan ini akan berlanjut mungkin dalam bentuk workshop-workshop atau pengabdian-pengabdian yang bisa kita kolaborasikan bersama. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, eh, dari data itu nanti kita akan coba eh, apa yang perlu kita perbuat. Nah, kemarin sempat Pak Afrizal bicara nih Pak En. Ini Pak Ardi, kami sekarang ini kan efisiensi ini banyak dana dipangkas-pangkas kata beliau. Jadi bagaimana dengan UNP ini kolaborasi kita? Terus saya sampaikan pada beliau, mohon nanti eh,
apakah atas nama eh, apa M, MGMP, MA biologi membuat surat eh, untuk sebagai mitra dalam pembekalan guru-guru biologi pembina integrasi ya Islam dan sains. Nah, eh, dan kata Bu Dwi tadi masih ada kesempatan bagi kita ini 4 hari ke depan. Jadi kalau ada kami mendapatkan surat itu Mm, untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, kami akan mm, bentuk tim segera eh, dan itu pelaksanaannya pembicaraan dengan Pak Afrizal kemarin itu pelaksanaannya bisa per wilayah atau dilaksanakan di Padang. Nah, lalu Pak Afrizal katakan bagaimana pembiayaannya nih Pak Ardi? Ya kalau pembiayaan kalau memang ada kerjasama dengan ada surat kemitraan dari madrasah. ya. Lalu berdasarkan surat kemitraan itu nanti kami akan mengajukan usulan pendanaan pengabdian Baik, ke Pak. UNP. Dan kalau didanai, Bapak dan Ibu tidak usah apa pusing-pusing memikirkan narasumber honornya berapa, tidak usah. Itu Ya, tanggung siap, jawab siap. kami sebagai pendanaan. Mm, Cuman mm, kalau mau dilaksanakan di Padang, tentu dari transportasi Bapak Ibu ke Padang cuma yang mungkin dari dana sekolah. Nah, ya. ini yang sempat berbincang dengan Pak Afrizal. Ya, Mm. ini maaf nih Pak Hendy, Pak Dodi, ini sudah sampai masalah teknis segitu sempat Nah, dibicarakan dengan Pak Afrizal. nggak apa-apa, nggak Nah, apa. jadi Ini udah. itu gambaran ke depan rencana yang mungkin eh, dan sekarang hasil pembicaraan di Departemen Biologi kita juga mengembangkan mata kuliah Islam dan Sains. Dan kebenaran waktu ini saya diamanahi mengelola itu. Kalau sebelumnya bersifat umum, sejak 2 semester termasuk semester sekarang, fokus pada porsi untuk biologinya itu adalah 80%. Nah, jadi ada dalam mata kuliah Islam dan Sains itu, yang pertama itu penciptaan alam semesta menurut Al-Quran, sains modern, penciptaan manusia menurut Al-Quran, sains modern, ilmu-ilmu zoologi menurut Al-Quran dan sains modern, ilmu-ilmu botani menurut Al-Quran, sains modern, kemudian ilmu ekologi eh, menurut Al-Quran, sains modern, kemudian genetika menurut Al-Quran, sains modern, kemudian mikrobiologi menurut Al-Quran dan sains modern. Kemudian dalam RPS berikut itu juga ada ilmu-ilmu humaniora dengan interaksi ilmu-ilmu humaniora, Al-Quran dengan Al-Quran sains modern, termasuk dengan sosiologi, komunikasi, psikologi, sebagainya. Tapi itu pada bagian kecil sekarang dari kurikulum yang kita coba kembangkan. Oleh karena itu, di sini kita bertemu juga bapak, bapak dan ibu-ibu yang punya pengalaman banyak. Misalnya Pak Rizal itu eh, spesialisasi beliau taksonomi hewan, keanekaragaman, biodiversity. Dan kita tahu di Al-Quran itu banyak sekali ayat berbicara tentang biodiversitas. Di mana Allah menyatakan, misalnya Allah menciptakan binatang yang berkaki dua, ada yang berkaki empat, ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang eh, dan itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kemudian di sini juga ada Ibu Filza. Beliau ini penelitian beliau di Gunung Bromo eh, pada tumbuhan. Ya. Nah, kemudian juga Ibu eh, Pak Reki, nah, itu ekologi. Ini sangat banyak ayat-ayat tentang tentang ekologi, tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, beliau punya jam terbang yang cukup banyak, termasuk penelitian-penelitian di luar negeri. Kemudian ada Bu Fitri, Ketua Prodi S2, dan Ibu Bu Muhi. Beliau itu di strategi pembelajaran kedua beliau ini. Ah, yang tidak kalah pentingnya ini ada Ibu Bu Kadep ini. Nah, beliau bidang itu genetika, sehingga itu bisa kita sinkronkan nanti. Sesuai dengan harapan dari Pak Henry sebagai Pak Kabid. Nah, insya Allah dengan adanya berbaur kita dengan MGMP SKI di sini, ya, maka eh, mungkin ada eh, kelompok-kelompok studi. Kalau Pak Henry katakan ada kurikulum yang rencana dikombin itu, maka mungkin ada masing-masing kami yang ada hari ini bisa jadi berada pada satu kelompok tertentu untuk bidang yang akan kita kembangkan masing-masing. Nah, itu sebagai gambaran.
Kemudian sedikit lagi berkenaan dengan KSM, memang persoalannya untuk 3 tahun terakhir, soal KSM untuk tingkat MI, MTSMA itu hampir sama. Nah, meskipun pendalamannya agak berbeda, cuman misalnya untuk di SMA dibuat bahasa Arab gundul, untuk di SMP dibuat terjemahannya, tapi topiknya itu juga. Nah, di MTS, di MI cuma yang memang berbeda. Dan eh, ya memang banyak mencocok-cocokkan itulah. Misalnya eh, jumlah gen, ya. Nah, jumlah pasangan DNA sesuai dengan surat itu tambah surat itu, atau surat ini tambah surat ini. Nah, itu pilihan seperti itu. Memang di satu sisi enggak apa, itu hanya bersifat sifat hafalan ya, bukan analisis lagi. Apalagi kita masuk pada era deep learning, rencananya sih begitu kita. Nah, kira-kira begitu gambaran umum Bapak dan Ibu. Maaf kalau loncat sana sini dari pengalaman dan harapan ke depan. Insya Allah kita siap kok memfasilitasi dan eh, termasuk ini sayangnya Bu Kalab kita tidak hadir, tetapi dengan instruksi Bu Kadep nanti eh, kita pun akan melayani Bapak Ibu berkunjung ke kampus untuk praktikum bidang-bidang tertentu dalam bidang biologi itu. Insya Allah kita siap melayaninya. Itu saja dulu Pak Dodi sama kalian. Tadi Bu Kadep yang mengoper ini. Saya kembalikan pada Bu Kadep dulu. Silakan Bu Kadep. Ih, suka oper-operan. Pokoknya udah sampai lah ya, Pak Dodi ya. Ih, itulah dia poinnya. Lanjut, Pak Dodi. Izin Pak Baik, Chandra. terima kasih. Oh iya, silakan Pak. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ardi, Bu Dwi, Pak Kabit, Pak Asdi, dan seluruh kawan-kawan sekalian. Sebelumnya ini ada sedikit ini ya, riwayat awalnya dulu. Kenapa baru SKI yang bisa kita kolaborasikan begitu, Pak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang pertama ini atas usulan inisiatif dari kawan-kawan tim biologi awalnya dulu. Kita punya tim kecil ini yang sudah memproses, menggagas, termasuk yang eksekusi merancang sebuah kegiatan, termasuk hari ini. Ini kita coba untuk komunikasi dengan Kanwil, awalnya dengan Dr. John of Rizalwan gitu ya, sebagai ketua tim kerja GTK. Nah, kita minta pendapat awalnya melalui Pak Hami Mulyawan, sebelumnya juga pernah juga ada, dan kita diarahkan kepada Pak John, dan kami berusaha bagaimana caranya untuk bisa terhubung dengan teman-teman PAI. Nah, ternyata dalam sejarahnya gitu ya, perjalanannya, barangkali dari mapel-mapel PAI, rumpun PAI yang terbilang cukup aktif itu adalah salah satunya adalah dari MGMP SKI. Nah, sehingga saya diberikan nomor oleh beliau untuk menghubungi Bu Era langsung. Dan alhamdulillah langsung saya hubungi beliau, Bu Era, dan ternyata Masya Allah Bu Era juga menyambut dengan sangat baik gitu ya. Bahkan ini merupakan sesuatu yang luar biasa begitu, yang baru, bahkan ini bagus untuk dilanjutkan, dan beliau mendukung. Dan sampai hari ini kita baru bisa menjalin ya kerjasama dengan SKI. Meskipun kabar-kabar yang saya dengar itu ada ya guru-guru SKI ini yang berlatar belakang Quran hadis, ada yang fikih juga begitu ya, ada yang akidah akhlak, sehingga ini juga nggak untuk kemungkinan ketika kita juga akan menggait nanti kawan-kawan dari MGMP lain. Dan tadi kabarnya dari Bu Salma ya, Bu Salma masih ada Bu Salma. Ini sudah juga mulai menjajaki dengan MGMP bahasa Arab ya, karena juga banyak juga anak kita yang mungkin secara kompetensi biologinya bagus tapi bahasa Arabnya masih kurang begitu ya. Sehingga nanti ada semacam ini ya, integrasi, ada kolaborasi yang terstruktur rapi begitu, nggak cuma dengan SKI saja tapi juga dengan mapel PAI yang lain. Nah, itu sebagai informasi saja Pak Kabit, Pak Asdi dan Pak Ardi dan semuanya, Bu Dwi. Nah, kali ini malam ini kita usahakan dengan waktu yang cukup singkat ini, kita harapkan nanti begini, Bapak Ibu, kita punya semacam apa ya, semacam tindak lanjut dari pertemuan hari ini. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga ini menjadi suatu langkah nyata setelah kita SWOT tadi ya, kita diskusi tadi, kita dengarkan pengantar dari Pak Kabit, dari Pak
Pak Asdi, Dr. Asdi dan Bu Dwi dan Pak Ardi tadi ya sebagai pengantar diskusi, ini nampaknya sudah ada nih SWOT gitu ya. Kita sudah mulai-mulai bisa untuk menganalisis SWOT kita. Ya, apa sih kekuatan kita gitu ya? Apa sih weakness kita, opportunity dan termasuk treatment kita apa sih gitu ya, SWOT kita. Nah, mungkin dalam hal ini tadi Pak Ardi sudah membuka ada semacam ini ya, semacam eh, peluang yang harus kita manfaatkan sangat baik itu berupa tadi ya, ketika kita MGMP itu ini Pak Ardi, kita eh, kesulitan gitu ya mencari pemateri, narasumber gitu ya, termasuk pembiayaan tadi, Masya Allah, itu menjadi sebuah apa ya, sebuah eh, penyemangat kami gitu ya, karena kadang-kadang kita pergi pergi itu selain dapat izin gitu ya, kita juga harus punya biaya gitu ya, surat tugas, dan itu kadang-kadang apa namanya, tidak semua bisa pergi ya, hanya dua orang atau satu orang yang bisa pergi. Nah, ketika ada tadi penegasan dari K3MA dari Pak Kanwil, ini akan memudahkan kawan guru untuk pergi, meskipun itu nggak ini ya, tidak setiap saat ya, kita selang-seling online offline begitu. Dan sekali lagi ini menjadi tantangan, dan bahkan ini peluang lagi untuk tadi 4 hari lagi Pak ya, kabarnya Pak Arya, kita juga siap untuk apa yang kita siapkan, yang apakah itu berkas surat-surat menyurat tadi kemitraan, mungkin kita bisa melihat formatnya bagaimana dan segera kita eksekusi. Pak Chandra, Bu Ira siap juga ya untuk ini ya. Ya, jadi kita harus gercep lagi kira-kira apa yang bisa menjadi eh, kebutuhan ya, kebutuhan-kebutuhan yang ini bisa kita jalankan ya dalam hal tadi ya, program Tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat tadi dalam hal penelitian. Ya, demikian Pak Ardi. Dikembalikan lagi pada Pak Chandra. Terima kasih kepada Bapak Dodi. Terima kasih juga kepada Bapak Ardi dan Ibu Dr. Gilda. Baik, sepertinya pada dasarnya ya Zoom yang akan kita persamai pada malam hari ini atau saat ini adalah bagaimana kita akan membentuk sebuah pembelajaran atau sebuah materi terintegrasi antara ilmu umum, untuk saya ini mungkin ilmu biologi dengan ilmu agama secara umum sebenarnya. Tapi khususnya sekarang karena baru dengan MGM PSKI, jadi dengan MGM PSKI kita integrasikan. Tapi sebenarnya poin kita adalah dengan seluruh kajian ilmu agama Islam seperti itu, Pak ya. Oke, karena selanjutnya ini merupakan forum diskusi bagi kita Bapak Ibu. Jadi disilahkan kepada Bapak Ibu jika seandainya ada hal-hal esensi yang perlu kita bahas pada kesempatan ini, disilahkan kepada Bapak Ibu untuk mungkin raise hand dan mengajukan pertanyaan atau mungkin pendapat atau aspirasi yang dimiliki. Silakan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf nih, Pak Chandra. Melihat. Eh, Ya, itu ya, kita ya buat Pak. link daftar hadir. Mohon kepada Bapak Ibu mengisi link daftar hadir yang sudah di kolom chat. Ya, ya. Oke, sekali lagi untuk daftar hadir Bapak Ibu silakan diisi dilihat di kolom chatnya. Ya, kita hangatkan lagi gitu kira-kira ada dari Bapak Ibu yang perlu ada yang akan ditanyakan gitu atau mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu silakan untuk menyampaikannya di forum kita ini. Karena bagaimanapun ini tujuannya itu adalah sebagai forum diskusi kita bersama, sehingga nantinya benar-benar kita bisa bertemu kepada wujud integrasi atau kolaborasi antara ilmu umum dengan ilmu agama tersebut gitu. Izin Kak Chandra. Ya, silakan Ibu Nadia Agustina. Ya, Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nah, Nadia, guru biologi dari Man 1 Si Junjung, Pak. Terima kasih tadi atas wejangan pengantarnya. Jadi ada beberapa catatan bagi saya. Tadi sebenarnya lebih menanyakan ke Bapak Kasih sih tentang proses integrasi itu. Pak Kabit, Bu Nadia ya. Pak Kabit. Iya, Pak Hmm. Kabit ya, Pak. Maaf, Pak Kabit. Jadi saya untuk integrasi materi mungkin ini juga pernah saya lakukan. Cuman
Itu di level SD ya, karena sebelumnya saya di SD dulu sudah ini pengenalan pengenalan materi itu saya dulu lulusan biologi tapi ngajarnya Quran gitu kan. Kebetulan ngajar di bagian tahfiz dulu, Pak. Sehingga yang saya tangkap itu integrasi adalah tentang bagaimana topik-topik yang menarik itu bisa dikaji dalam kasanah Al-Quran gitu ya. Dan itu mungkin saya pikir itulah integrasi yang dimaksud sama Bapak Kabit tadi. Cuman ya karena buku sangat menantikan nih buku katanya Pak Kabit tadi ya mau menerbitkan buku ya. Sangat menantikan bukunya tadi untuk terbit sehingga memang untuk rule proses pengintegrasian itu bagi guru belum belum ini gitu, belum tampak eh, standar dan batasannya itu seperti apa. Sehingga perlu lagi ya standar penting tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Ardi. Iya ya, Bapak Ardi aja tuh. Bapak Ardi, Profesor. ya Bapak Amin, dari amin. UNP. Dari UNP itu tujuan pendidikan nasional itu adalah bagaimana peserta didik itu punya eh, karakter bertakwa dan beriptek gitu ya Pak ya. Iman, Bertakwa dan beriptek ya, Imta, beriman dan Imtek. bertakwa gitu ya. Kemudian pendidikan sekuler ya memang eh, kesulitan saya tuh di pengajaran Pak. Karena walaupun dulunya saya tuh dari tamatan UIN Pak, UIN Batu Sangkar S1-nya. Terus belajar Agaknya terpental Iya, sinyal. sepertinya terlempar ya sinyal ke Pak Chandra. Hmm. Oh, iya. Iya, Pak. Jadi Eh, mungkin yang mungkin sudah masuk saya beliau tangkap ya. dari Ya, eh, ya silakan Pak. Pak Dodi mungkin. lanjut Pak Chandra. Maksudnya itu sama kita tadi. Oke. Jadi hal yang sudah saya tangkap dari pemaparan beliau itu terkait dengan pertanyaan tentang buku atau bahan bahan ajar yang terintegrasi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kabit itu seperti apa kata beliau. Karena intinya ya tanpa bahan ajar atau tanpa modul mungkin seorang guru akan kesulitan gitu untuk mengintegrasikan pelajarannya dengan pelajaran yang lain. Jadi ibunya sorry, mempertanyakan tadi terkait dengan bahan ajarnya. ya Kemudian sorry selanjutnya tadi lagi terkait, terlempar. oke, saya silakan dilanjutkan Ibu Nadia. Ya maaf terlempar tadi Pak. Iya tadi sampai di penjelasan Bapak ini ya Bapak Ardi. Jadi kalau saya boleh menyarankan, sebenarnya saya juga baru tapi kalau seandainya ini perlu di apa namanya itu dikaji ulang. eh, Pertama itu ya tugas karena kesulitannya sebagai guru biologi itu memang masalah karakter. Karena karakter itu kan nggak muncul dengan sendirinya, ada ketauladanan yang ini perlu kita lakukan ya Pak. Nah, jadi ini bagaimana penjelasan tentang integrasi sains dan Islam itu dari Bapak Kabit. Tertarik sekali tadi bahasan itu gitu Pak, karena sebenarnya tuh kan di kuliah juga pernah dapat materi dosennya itu mengintegrasikan kajian ini tafsir tafsir dan hadis hadis biologi untuk kehidupan dan berkaitan dengan eh, itu dengan pelajaran gitu kan. Cuma yang pertama tuh saya tanya tentang integrasinya seperti apa yang ada di apa namanya tuh di kurikulum yang akan dikembangkan oleh Kemenak. Kemudian yang kedua tentang terkait diskusi ilmiah. Kan ini sangat penting Pak gitu. Kayak saya di daerah itu untuk ruang-ruang diskusi agak sulit. Kalaupun ke Padang, saya sekarang tuh kan guru honor, tapi saya semangat untuk belajar gitu Pak, karena memang kalau kita nggak belajar itu kita merasa kurang aja dengan kondisi siswa yang sangat kritis gitu kan.
Dan pertanyaan-pertanyaan yang kalau di Man 1 si Junjung itu pertanyaan siswa itu eh, ada yang mengaitkan pertanyaannya antara sains, contohnya di sistem reproduksi, dan ke hukum Islamnya gitu. Jadi karena keterbatasan ilmu, kita sebagai guru tuh tentu harus belajar gitu. Itu Pak, dikembalikan ke Pak Chandra. Terima kasih Ibu Nadia Gustina. Untuk pertanyaan sudah bisa kami tangkap. Untuk selanjutnya kami silahkan kepada Ibu Marlina karena beliau tadi sudah chat saya gitu. Beliau ingin bertanya. Silahkan Ibu Marlina. Nah, Ibu Marlina. Ibu Marlina silahkan. Oh iya, ya terima kasih Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kabit, Bapak Ketua KMA Sumbar, dan Bapak Ibu yang dari Departemen Biologi di UNP. Perkenalkan saya Merlina dari Guru Man 1 Kota Padang. Di sini mungkin salah satu kolaborasi antara MGMP atau Forum MGMP SKI, biologi dengan SKI. Saya lihat, saya mungkin berangkat ke histori mungkin Bapak Ibu. Eh, di dalam buku-buku atau apa, dalam konteks konsep seolah-olah siswa kita, mungkin ini siswa kita itu tidak begitu kenal lagi dengan secara histori ilmuwan-ilmuwan yang ada, apakah itu di bidang sains, khusus di bidang biologi. Kita bisa ambil mungkin tokoh seperti Ibnu Sina dan yang lain-lainnya. Mungkin bisa runut keilmuan kayak ini, tokoh sains yang terkenal sekarang mungkin di ilmuwan barat karena mereka itu yang mengembangkannya dari basic-basic yang sudah dikembangkan oleh ilmuwan Islam. Jadi menurut saya di sini bagaimana dari segi histori, jadi siswa kita yang pengembang contoh tentang anatomi. Kayak anatomi mungkin salah seorangnya yang kita sangat terkenal ya dengan eh, apa kanon fiktifnya dari seorang Ibnu Sina. Mungkin ya tokoh yang setelah Ibnu Sina itu siapa? Mungkin runtutan keilmuan dan juga sampai keilmuan Barat sekarang siapa yang mengembangkan lanjut. Jadi siswa kita juga kenal. Jadi seolah-olah ilmuwan itu terputus, ya ilmuwan Islam tidak tenggelam. Yang muncul itulah ilmuwan-ilmuwan Barat yang seolah-olah siswa kita tahu, oh iya, berarti ilmuwan Islam itu mereka tidak kenal begitu. Eh, mungkin dari segi apa historinya keilmuan itu memang kita singgung. Jadi siswa kita tahu, oh ya, berarti ilmuwan-ilmuwan Muslim itu berperan dalam, eh, kalau bahasa saya begini, saya pakai bahasa salah seorang dosen yang pernah mengajar di filsafat ya, kebetulan melanjutkan pendidikan di Pasca UIN. Kita bahasa beliau begini, eh, bahwasannya ilmu eh, dalam Islam itu apa tibanya ini? Yang memberi buahnya adalah orang-orang Islam. Memang konsep dasar keilmuannya karena Islam itu pada masa Abbasiyah, lanjut dengan Cordovanya, ada Andalusia, Umayyah dua, Umawi dua, antara Abbasiyah dan Umayyah dua itu sezaman. Perkembangan keilmuannya sezaman. Kalau di bahasa di historinya kita lihat oleh sejarawan itu negara adidaya Barat ketika abad ke-8 itu adalah, kalau di baratnya adalah Andalusia, kalau di timurnya adalah Abbasiyah. Kita lihat seperti itu. Jadi menurut hemat kami di sini, jadi
eh, ilmuwan itu kalau bisa jangan terputus. Malahan ada kita baca juga, saya juga lupa sumber bukunya, bahwasannya ilmuwan Barat yang objektif mereka mengakui eh, apa yang telah dikembangkan, apa yang telah diberi, apa yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim itu mereka akui itu. Dan ada ya saya juga sudah pernah membaca, cuma saya maaf ini lupa di bidang apa. Ada ilmuwan Barat yang sampai dibatalkan hadiah Nobelnya. Kenapa? Mereka sama artinya, maaf saja bahasa ilmiahnya mungkin kita udah biasa. Mereka itu hasil temuannya bukan dia yang punya, tapi ilmuwan Muslim. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Jadi menurut saya hemat saya di sini mungkin kita ambil karena di sini salah satu adalah biologi. Jadi ilmuwan itu historinya kita harus kenalkan juga ke siswa. Mungkin kepada guru-guru apa ya guru di biologi di madrasah mungkin kita juga bisa melakukan ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini di ladang ya dengan kondisi cuaca. Ini penerangnya adalah HP. Di sini agak apa ya agak kesulitan juga ini. Mudah-mudahan baterai saya cukup untuk ikut kegiatan ini. Saya sangat terinspirasi. Saya memang termasuk orang yang dikotomi keilmuan tidak ada sebenarnya. Tapi Ya. sejak dibilang oleh apa Bapak mudah-mudahan Pak Profesor Ardi benar itu di dalam Islam tidak ada dikotomi keilmuan. Cuma pada abad ke-15 atau abad ke-16 ketika inspirator lahirnya Renaissance yaitu gerakan Renaissance adalah Averroes atau Ibn Rus, para pelajar Barat yang belajar ke Andalus, Andalusia. Eropa, itu mereka itu mengambil apanya, empirisnya saja, keilmuannya saja yang diambil, tapi ini apa value-nya, nilainya itu mereka tinggalkan, begitu mungkin. Karena seperti yang Pak bilang tadi, mereka meninggalkan Bibelnya atau kitabnya, mereka maju. Islam meninggalkan apa? Meninggalkan kitabnya mundur, nah begitu. Mungkin kita lihat contoh Ibnu Sina atau yang lain-lain, kita lihat ilmuwan Muslim itu orang yang hafiz Quran. Karena di dalam kita lihat dari sistem pendidikan di apa di Andalusia contoh, mereka itu ketika masih di MTS, tingkat MTS mereka harus semua pelajar itu harus hafiz, basic-basic keislaman mereka harus paham. Terus berikutnya tingkat aliyah mereka sudah belajar untuk bagaimana apa ya berpikir secara kritis, itu berpikir filsafat, terus seperti itu cara berpikir. Jadi kita lihat para ilmuwan Muslim itu memang mereka dalam artian mereka itu adalah orang yang terintegrasi. Jadi dalam artiannya mereka melakukan penelitian, sumber informasi awal adalah terkandung di dalam Al-Quran. Dan mereka melakukan penelitian, konfirmasi kembali kepada Al-Quran. Apakah apa yang dilakukan mereka itu tidak bertentangan dengan Al-Quran? Mungkin seperti yang sudah Bapak Kabit bilang tadi, bahwasannya di dalam pembelajaran ini ada kolaborasi dengan guru-guru yang apa ya, walaupun kami di sini basic walaupun dalam apa ya spesialisasinya adalah SKI, tetapi juga secara generalnya juga harus paham juga dengan PAI yang lain, yaitu akidah, Quran hadis, akidah, fikih secara basic. Fikih di dalam spesialisasi belum kuat di sana. Tetapi ada juga teman-teman kita Bapak Ibu yang di sini kami sebelumnya punya basic teman-teman yang mengajarnya SKI tetapi juga mengajar di mapel lain juga seperti itu. Mungkin ada yang mengajar di Quran hadis atau yang lainnya. Jadi menurut kami seperti yang sesuatu yang kita harapkan. Jadi pada konsep siswa kita, jadi memang apalagi tujuan pendidikan nasional kita itu adalah bagaimana sumber daya manusia Indonesia ini atau pelajar Indonesia ini adalah pelajar yang
mempunyai keimanan iptek dan imtaknya itu memang terintegrasi sehingga melahirkan pelajar Indonesia yang beriman bertakwa dan juga terampil di bidang keilmuannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana Bapak Ardi, Bapak Dodi, kita kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain atau Kita minta tanggapan Pak Ardi ya, untuk ini kita minta tadi. tanggapan dulu ya Pak. Oke, jadi ada dari dua orang anggota tadi oleh Ibu Nadia kemudian Ibu Marlina, ada beberapa hal yang kita tangkap di sini. Yang pertama untuk Bapak Kabit ya, dari Ibu Nadia ya terkait dengan modul ajar terintegrasi itu batasannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi beliau ingin dijelaskan kembali. Kemudian untuk Bapak Ardi, Ibu Nadia dan kita semua juga berharap itu bagaimana terkait batasan integrasi sains dan Islam itu terhadap kurikulum yang akan dikembangkan. Nah, kemudian Ibu Marlina tadi memberikan penegasan Ibu terkait dengan antara biologi dan SKI itu mungkin lebih kepada historical kemajuan umat Islam di masa periode klasik sampai periode abad pertengahan di mana di sana munculnya atau lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan umum gitu, khususnya di bidang biologi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita berikan kesempatan atau waktu kepada Bapak Profesor Ardi, kepada Bapak Profesor di setelah Ini eh, ya Pak. dokter aja belum selesai sudah dipanggil profesor. Amin, amin kan ya. Ini marah nanti Ibu Kadep nih. Besok saya di di pelonco di kampus ini. Eh, Amin. Gimana sih? Baik Bapak dan Ibu, ini mohon maaf ya. Eh, di dalam kajian sejarah, ya, memang eh, sejarah Islam itu seolah-olah dihilangkan. Sehingga sebelum abad ke-15 itu dianggap abad kegelapan. Mana nampak apa ya? Nah, di sana masalahnya. Jadi sebelum abad 15 itu dianggap jadi zaman Romawi kuno, kemudian nanti eh, kemudian zaman kegelapan, kemudian masuk zaman modern, era modern nanti istilah mungkin Ibu lebih paham itu. Tapi memang saya melihat bahwa eh, sejarah abad ketiga atau ketujuh, kelima sampai ke abad ke-14 itu boleh boleh katakan tabu untuk dibicarakan sehingga dianggap itu zaman kegelapan. Pada zaman kegelapan itu adalah di Eropa sebenarnya. Iya. Ya, di dunia Islam malah zaman zaman keemasan melahirkan banyak-banyak banyak ilmuwan yang mereka hafiz, ahli astronomi, ahli filsafat, ahli fisika, ahli matematik, seperti Jabir Al-Khawarizmi dengan seabrek keilmuan yang dimilikinya. Kemudian Ibnu Sina bukan hanya sekedar ahli kedokteran, tapi juga ahli filsafat, ahli tafsir. Kemudian eh, Ibnu Haytham misalnya. Iya. Nah, banyak tokoh-tokoh yang peletak peletak dasar ilmuwan apa keilmuan modern itu ternyata adalah orang-orang Islam semua. Nah, sekarang bagaimana kita mengungkit itu, ya? Artinya kalau di pembelajaran sejarah tentu kita harus ada keberanian untuk merombak itu sejarah Islam, ya, ilmu sejarah secara umum gitu. Ya, harus keberanian untuk merombak persoalan itu. Dan untuk itu, Bapak dan Ibu, sebenarnya banyak referensi yang bisa kita gunakan, baik online ataupun offline tentang sejarah itu. Itu saya melihat pertama Pak Dodi, ya Pak Chandra, menyangkut dengan sejarah. Memang ada, sehingga kita bisa melihat tahapan-tahapan perkembangan ilmu biologi itu terkait sebenarnya dengan sejarah keilmuan dalam dunia Islam itu sendiri. Contoh sederhana, apa yang Bu bilang tadi misalnya, Al-Qanun wal Tibyan kalau saya ya bukan ya tentang penyakit dan obat Iya, karya Ibnu Sina. iya Pak. Nah, ilmu-ilmu Muslim itu dikaburkan namanya seolah seakan-akan bukan orang Islam. Iya. Ibnu Sina itu dirubah mereka jadi Avicennia. Hmm. Avicennia itu mirip-mirip nama Romawi.
Ibnu Rushd dirubah mereka jadi Averroes. Ya. Itu mirip-mirip juga dengan orang-orang Romawi, ya. Cuma mereka tidak bisa merubah Jabir Al-Khawarizmi, nah itu aljabar kan, matematik itu aljabar itu. Nah, kemudian ada beberapa tokoh lain itu dalam dunia Islam itu Ibnu Haytham. Ya. Ibnu Haytham mereka tidak bisa merubah, tapi disebut Al-Hazen. Hmm. Nah, jadi diubah nama itu oleh sistem pendidikan Barat dan itu dicekoki ke kepala kita sehingga seolah-olah tidak ada ilmuwan Muslim itu. Nah, ini kita perlu merestorasi lagi pola pikir tentang sejarah. Kebenaran saya bulan lalu membeli online itu sejarah yang terlupakan itu. Ada bukunya cukup tebal. Mungkin saya yakin Pak Dodi juga mungkin membelinya itu. Nama covernya hitam. Buku itu dia mengungkapkan semua kebohongan-kebohongan Barat terhadap eh, keilmuan yang berkembang. Nah, termasuk misalnya eh, diagung-agungkan Columbus sampai ke Amerika misalnya. Ya. Tapi kalau kita baca sejarahnya, bagaimana dia ke Amerika itu? Ternyata navigatornya yang menunjukkan jalur untuk ke sana itu adalah seorang Muslim. Hmm. Nah, jadi banyak hal yang kita temukan ternyata belakangan terungkap bahwa kita sudah dikadali. Iya, benar. Nah, ini yang perlu kita lihat lagi, Bapak, Bapak dan Ibu. Ini kalau kita lihat dari segi sejarah. Kemudian dari segi keilmuan biologi itu sendiri, misalnya banyak Bu sebenarnya. Yang paling banyak itu bicara tentang masalah reproduksi manusia misalnya, tentang asal-usul manusia. Kenapa Al-Quran menceritakan ada tanah dari tanah tembikar yang dibakar, tanah lempung, dan ada. Ternyata hasil temuan bahwa kalau manusia itu dilakukan, diambillah bahagian tubuh manusia itu, atau tumbuhan diambillah bagian tubuhnya, kemudian dilakukan analisis abu, dibakar pada suhu 400 derajat Celcius sehingga jadi arang, kemudian dibakar lagi sekian 3 kali 24 jam pada suhu 600 sehingga jadi abu, kemudian dilakukan uji nyala, ternyata setelah diukur berapa gas yang dihasilkan, berapa gas yang dibutuhkan, gas apa saja, dan abu yang tertinggal, diuji nyala count mikron, ternyata kandungan yang ada pada tubuh kita ini, manusia ini, ternyata semuanya memang dari tanah gitu. Jadi pemahaman dari tanah itu memang dalam Al-Quran dikatakan tanah tembikar, kan, kemudian tanah lempung. Dalam sains modern ternyata dalam analisis abu, analisis organik badan kita itu ternyata kemudian memang semua unsur, apakah unsur makro, unsur mikro, unsur tambahan ya, itu adalah semuanya berasal dari tanah. Nah, ini yang menarik. Kemudian dalam penafsiran misalnya tadi dikatakan penciptaan manusia, kita dulu memahami qul a'udzu birabbil falaq ya. Nah, kemudian min syarri ma khalaq. Dari satu yang bergantung falak. Nah, dulu diterjemahkan segumpal darah. Tetapi falak itu ternyata ini maaf Pak Henry mungkin di dikoreksi nanti al-alaq al-alaq itu ternyata adalah sesuatu yang menggantung. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an huruf qalqalah itu kan tidak langsung, tapi ada tergantung baru bunyi lagi gitu. Jadi ternyata alat-alat itu satu yang bergantung. Dalam kajian embriologi memang ketika sudah terbentuk telah terjadi fertilisasi, kemudian zigot menggelinding pada tubuh falopi, morula, blastula, gastrula nempel di lapisan endometrium ring rahim itu tergantung seperti biji kacang begitu. Nah, sehingga tafsiran eh, apa tidak tidak cocok lagi ditafsirkan bahwa itu segumpal darah, tapi sesuatu yang menggantung. Nah, yang perlu kita waspadai adalah ini. Al-Quran memberikan isyarat tentang ilmu. Dan isyarat itu bisa berkembang penafsirannya. Jadi jangan jadikan penafsiran sesaat sebagai satu kebenaran yang mutlak dari tafsiran satu ayat Al-Quran. Karena bila mana, karena kita ini memiliki keilmuan yang Allah berikan dengan segala keterbatasan, sangat terbatas ilmu kita miliki. Di saat kita mengklaim inilah tafsiran ayat ini,
ternyata pada satu saat nanti temuannya lebih dari tidak itu, maka Al-Qur'annya ayat yang dibatalkan. Nah, itu yang tidak benar. Nah, jadi kalau dalam kajian saya tentang Islam dan sunatullah ada dua bentuk. Ada sunatullah qauliyah, yang sunatullah qauliyah itu sifatnya tanzili, diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian ada sunatullah kauniyah. Yang sunatullah kauniyah itu adalah apa yang Allah bentangkan di alam semesta. Nah, keduanya itu merupakan sesuatu yang Allah katakan Al-Quran diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, dibuktikan di alam semesta. Nah, kajian kombinasi keduanya ini bagi seorang Muslim, ketika dia mengkaji secara lebih mendalam, mengantarkan dia pada satu keyakinan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, wahai Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Nah, harusnya setiap kajian yang kita lakukan di bidang ilmu, ilmu yang kita ajarkan, mengantarkan siswa kita, subhanallah. Nah, kira-kira begitu gambaran umum dulu. Pak Masya Dodi, Pak Allah, Chandra. luar biasa Pak. Masya Allah. Silakan, baik. Jazakallah khairan. Hmm. Kita yang Terima mengisi kasih kepada baru Bapak. 25 ini presensinya, yang mengisi masih 25 orang, Oh ya, Mas Jempol. yang hadir Silakan 41. kepada Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silakan untuk diisi absennya. Linknya ada di kolom chat kita. Oke, terima kasih kepada Bapak Ardi atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, kita buka lah sekali lagi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan eh, aspirasi terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, Sebentar Pak Ma. Chandra, Pak Dodi. Iya, Maaf, Bapak Henry. silakan Pak. Ya, Eh, saya Bapak. rasa, hmm, tapi ini maaf Bu Bu Kadep kalau mendahului. Ya, eh, kalau kita punya Zoom, link Zoom yang sifatnya mungkin permanen, bisa saja kita adakan ya, karena tempat kita terpisah-pisah nih, ya. Ya, Bisa aja kita lakukan kajian intensif, mungkin sekali sebulan. Ya, bulan ini misalnya tentang mikrobiologi, integrasi mikrobiologi dengan Islam, Al-Quran dan Hadis misalnya. Ya, Nah, bulan sepakat Pak. depan Hmm. integrasi Hmm. biodiversitas dalam Al-Quran dan Hadis. Ya, sepakat Nah, Pak. Hmm. kalau bisa berkesinambungan seperti itu. Ya. Hmm. Dan kita harapkan juga nanti bergabung Bapak Ibu yang dari dari tafsir ini Pak Henry, kalau bisa dari tafsir, Ya. sehingga kita tidak tidak cocokologi saja gitu. Nah, ini harapan. Kalau bisa kita jadikan kajian semacam rutin, eh, mungkin sekali sebulan. Ya kalau sekali seminggu mungkin repot ya. Sekali sebulan ya. Insya Allah eh, kita akan saling berbagi. Ya, sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Demikian saja Pak Dodi, Pak Chandra. Tadi Ya. ada pertanyaan untuk Pak Henry. Silakan Pak Chandra. Ya, baik, langsung Baik, Pak. terima kasih Pak. Ya. Ya, disilakan kepada Bapak Henry. Ya. Eh, dulu ketika kita masih supaya runut ini ya, Pak Chandra, supaya runut apa yang kita bicarakan malam ini. Untuk mempermudah, kami berharap Bapak Ibu dari guru biologi bisa mengembangkan CP itu sampai ke alurnya itu. Dulu kan kita mengembangkan memperkaya indikator. Silakan perkaya indikator. Kemudian dari semua indikator itu nanti mana yang kita coba kaitkan dengan integrasi. Salah satunya adalah cocoklogi ayat yang kami sebut tadi. Nah, Hayatisasi ya. ayatisasi ya. Umpama begini, di cabang biologi umpamanya ada bakteriologi ya, atau mempelajari kehidupan bakteri. Nah, mama kita pilih umpamanya wama min dabbah. Dabbah itu kan dalam tafsir makhluk yang paling kecil, yang tidak bisa, yang itu yang paling kecil itu dabbah. Wama min dabbah illa Allah rizquha. Itu Tuhannya, Tuhan yang jamin rezeki. Atau umpamanya dalam cabang biologi juga umpamanya ada botani ya, mempelajari kehidupan tumbuhan.
Nah, lalu kita mencoba mencari ayat namanya surat Al-An'am ayat 99. Fa'akhrajna bihi tabatan kulli syai'. Ketika Tuhan menurunkan hujan, maka ditumbuhkanlah berbagai macam tumbuhan. Yang kalau dalam ensiklopedia kita lihat jenis tumbuhan itu dari 280 sampai 325.000 dan 20% itu ada di Indonesia. Nah, kenapa tumbuhan sebanyak itu? Apa maksud penciptaannya? Ternyata Ibnu Sina telah memulai meraci itu ternyata itu semuanya memiliki kandungan yang berbeda-beda yang terakumulasi dalam bentuk obat atau pil. Itu sebenarnya kan bisa dikaji oleh guru biologi. Nah, jadi menurut saya dikembangkan alur tujuan pembelajaran itu, indikator yang lama itu sebanyak yang bisa dikembangkan. Kemudian bagian-bagian esensi mana yang kita coba kaitkan, umpamanya dengan yang disebut tadi, kita coba similarisasi secara atau paralelisasi, komplementasi, atau komparasi, atau verifikasi. Nah, setelah itu kita lakukan, baru kita coba mencari atau mendownload video-video yang berkaitan dengan ATP yang kita buat. Jadi kalau guru biologi di Madrasah Aliyah ada jumlahnya 50 atau 100 orang, minimal ada 50 video pembelajaran yang berkaitan dengan alur yang dibuat tadi. Nah, barangkali itu bisa menjadi bahan ajar yang digital bagi guru-guru. Nah, memang bagusnya kajian biologi ini menghadirkan guru tafsir dan guru hadis itu kan, bukan hanya guru SKI. Nah, sehingga rumusan-rumusan itu bisa tersimpul gitu. Nah, saya berharap setelah ini mungkin Bapak Ibu silakan kembangkan, lalu berdiskusi dengan atau kita buka forum dengan guru Quran hadis dan guru tafsir. Nah, itu lebih baik. Barangkali itu dari saya Pak Dodi. Siap, siap Pak. Ya Pak Chandra mungkin bisa di ini kan ya, dikonklusi kan, karena juga sudah Malam. udah 30. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendri. Sepertinya pembahasannya eh, seiring berjalannya waktu saja lagi ya Bapak Ibu. Kita nanti ajak atur jadwalnya kembali, kita kondisikan lagi karena masih banyak ternyata hal-hal yang perlu kita kaji dan perlu kita kembangkan terkait dengan penintegrasian antara ilmu umum dengan ilmu agama, khususnya dengan antara ilmu biologi dengan ilmu sejarah kebudayaan Islam ini. Oke, karena keterbatasan waktu juga lah gitu ya Bapak Ibu. Eh, untuk sesi ini atau pada kesempatan ini kita pembahasan kita mungkin hanya sampai di sini gitu. Nanti kita akan adakan pertemuan berikutnya akan kita jadwalkan lagi. Oke, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih atas seluruh kontribusinya sehingga lancarlah acara diskusi atau rapat koordinasi kita dari awal sampai akhir. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas kontribusi, perhatian dan kerjasama kita dari awal sampai akhir. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama Harusnya dulu Pak Chandra. ada foto Dokumentasi. bersama dulu Pak Dodi. Ya, Iya Pak. sebelum kita tutup, kita foto bersama terlebih Sebelum dahulu. ditutup. Ya, kita on cam Bapak Ibu. Silakan Mohon kepada Bapak Ibu on cam. untuk membuka kameranya gitu, membuka Kamera. videonya. Foto diambil dari sini ya. Dari Salah Pak satu Dodi. bar 39. Bu Elsa, Bu Ersisri, Bu Ainul, Bu Nadia. Bapak yang lain mohon sebentar di on cam untuk dokumentasi kita juga, untuk pelaporan juga nanti. Oke. Masih ada Bu Desma, Bu Armayanti, Bu Elsa, Bu Yeni Fitri. Maaf, ini ada Eser, ada nih Bu yang lain. Ya, oke, tiga, dua, satu. Oke, salam literasinya kita pakai gaya L, Pak ya. Salam literasi, 3, 2, 1. Oke, oke, Pak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Eh,
Berikutnya mungkin Pak Ardi kita ini kan lagi jadwalkan lagi dan kita mungkin komunikasi di luar ini nanti tentang tadi dan arahan Pak Kabit tadi. Makasih banyak Pak Kabit sudah memberikan arahan. Insya Allah kita juga akan segerakan ATP tadi, pilah-pilah ATP yang bisa kita integrasikan dan tadi arah Pak Ardi juga bagus. Kita akan bikinkan surat kemitraan, kemitraan dan juga langsung kita eksekusi secepatnya. Pak Chandra dan Bu Era sama ya kita ya pokoknya kita terus koordinasi dan kita juga berusaha untuk melebarkan sayap lagi ke guru-guru fikih, Quran hadis dan juga guru eh, Tafsir. tafsir ya tafsir insya Allah mungkin setelah ini kita bisa via WA jabri langsung ke kawan-kawan tersebut. Oke, kembali lagi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Pak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Pak Kabit sudah hadir sampai akhir hari ini, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Pak Ardi juga, Masya Allah. Jazakallah khair, Pak. Dan seluruh dosen-dosen kita, tim dosen UNP, tanpa disebutkan satu persatu, semuanya jazakumullah khairan. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, mohon nantikan lagi informasi berikutnya di lain kesempatan. Insya Allah di bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, Waalaikumsalam Bu, wabarakatuh. warahmatullahi Bu, wabarakatuh. Bu Dwi, kembalikan lagi Bu Dwi. Makasih sudah Hmm. memfasilitasi akun Zoom kita hari Pak ini. Dodi, Ya, ya Pak. mungkin apa berdasarkan presensi tadi kita bentuk grup ya. Ya Pak. Siap, Jadi bisa share informasi nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. siap Pak. Siap Hmm. Pak. Hmm. Kita insya Allah Makasih siap Pak. kok. Ya. Mm-mm. Nah, nanti setelah ini kita bikinkan surat kemitraan tuh Pak ya. Ini Ya. menjadi Nah, kalau bisa harapan juga. kemitraan itu apakah nama besok itu atas nama Heeh, MGMA heeh, MAN heeh. Sumatera Barat atau pada daerah kabupaten kota tertentu boleh, tidak masalah. Hmm, hmm, Mm-mm. hmm, hmm. Nah, misalnya kalau di Sumatera Barat, kalau MGMP Biologi untuk SMA kan ada pertemuan bergilir tuh. Kadang-kadang di Padang Panjang, kadang-kadang di Padang. Kemarin Hmm, itu SMA 13, sebelumnya di SMA satu Sumbar, hmm, ada hmm, pertemuan bergilir gitu. hmm. Hmm. Dan Siap Pak. di, Hmm, kita di hmm, biologi sama MGMP biologi yang SMA itu namanya itu apa? Jalan Sayang Baduo. Nah, itu namanya. Ya. Ini Bu Di nampaknya menghilangkan diri ini. Oh iya. Apa, enak aja. Tapi ini Sengaja kita pancing mungkin agar bersuara beliau. ini kita konkretkan aja. Jadi